Bagaimana kabar kalian? Tetap jaga kesehatan ya, dengan jaga kebersihan, rajin mandi dan cuci tangan, lalu minum air putih kurang lebih 8 gelas sehari. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Anak-anak masih ingat pelajaran Miss Ayu yang sebelumnya? Iya betul, kita belajar tentang benda ciptaan Tuhan yang sangat penting buat semua makhluk hidup, yaitu air. Nah, hari ini kita mau belajar tentang masih benda ciptaan Tuhan lagi yang juga sangat penting, terutama buat hewan dan manusia, yaitu tumbuh-tumbuhan. Namun sebelumnya Miss Ayu mau perkenalkan seorang teman nih, namanya Damai. Miss Ayu bikin kaget aja, munculnya tiba-tiba. Kan Damai yang muncul tiba-tiba, Miss Ayu udah ada dari tadi di sini. Oh iya ya. Damai sapa dulu dong teman-teman. Halo teman-teman, ini Damai. Sekarang Miss Ayu mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Apaan Miss? Apa ya? Kita tonton sama-sama yuk. Engkau menumbuhkan rumput-rumput untuk makanan binatang. Engkau memberikan benih untuk kami tanam. Tanaman berikan makanan bagi kami dari tanah. Engkau memberikan anggur kepada kami yang membuat kami senang, minyak yang membuat kulit kami halus, dan makanan yang membuat kami kuat. Pohon-pohon cedar yang besar di Libanon milik Tuhan. Ia menanam pohon-pohon dan memberikan air yang dibutuhkannya. Burung-burung membuat sarangnya di atas pohon. Burung bangau besar bersarang di atas pohon cemara. Wah, luar biasa ya. Bagaimana tanaman itu tumbuh dari mulai biji sampai dia berbunga.
tidak hanya bagaimana tumbuhnya yang luar biasa, tetapi juga kegunaannya luar biasa. Dalam Mazmur 104 ayat 14-17 tadi dikatakan bahwa Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan itu untuk kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan hewan dan manusia. Damai tahu tidak apa saja kegunaan atau manfaat dari tumbuh-tumbuhan bagi hewan dan manusia? Tahu dong. Coba sebutkan. 1. Untuk kita makan. 2. Untuk makanan hewan. 3. Untuk hewan-hewan membuat sarang. 4. Membuat udara jadi bersih. 5. Untuk melindungi dari panasnya sinar matahari. 6. Membuat obat-obatan tradisional. 7. Menyerap dan menyimpan air. 8. Membuat barang-barang. Wah, banyak sekali ya gunanya tanaman itu buat manusia dan juga hewan-hewan. Kalau begitu, berarti tumbuhan tidak kalah penting dengan air. Lalu, apa ya yang terjadi seandainya di dunia ini tidak ada tumbuh-tumbuhan? Halo teman-teman, kalian masih ingat aku? Aku adalah bumi, tempat kalian tinggal. Kalian pernah nonton film The Lorax? Film ini bercerita tentang sebuah kota yang tidak ada pohon. Pohonnya palsu. Lihat, pohonnya bisa disetel, bahkan pakai baterai. Udara di kota ini pun tidak bersih. Oleh karena itu, jika mereka ingin mendapatkan udara yang segar, mereka harus membeli. Ini terjadi karena pohon-pohon ditebangi dengan sembarangan. Mereka tidak peduli. Bahkan hewan-hewan pun terancam. Sampai akhirnya pohon yang terakhir ditebang dan habis. Tidak ada pohon lagi. Udara sangat kotor, tandus, kering, tidak ada yang bisa hidup. The Lorax mungkin hanyalah sebuah film, tetapi bisa jadi film ini menjadi kenyataan. Jika pohon-pohon terus ditebangi, hutan-hutan terbakar, maka bisa jadi film ini tadi menjadi kenyataan. Apa yang terjadi bila benar-benar tidak ada pohon? Yang jelas, pada saat musim hujan pasti akan banjir di mana-mana, sebab akar pohon berfungsi untuk menyerap air. Bukit-bukit juga akan longsor
karena tanahnya tidak kuat menahan air pada saat hujan. Pada saat musim kemarau, hewan-hewan akan mati karena kelaparan. Demikian juga dengan manusia. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama untuk mencegahnya. Peduli pada pohon artinya peduli pada kita sendiri. Aduh, mengerikan ya. Kalau sampai tidak ada tumbuh-tumbuhan. Iya dong, semua makhluk hidup akan mati kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan. Hewan tidak bisa makan, ya, terutama hewan-hewan yang makan rumput, makan tumbuh nggak bisa makan. Terus kalau hewan yang makan rumput nggak bisa makan, lalu hewan yang makan hewan lain juga nggak bisa makan karena hewan yang makan rumputnya udah mati habis. Terus manusia juga akan mati juga karena nggak bisa makan. Kalau begitu, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sangat penting buat kehidupan kita. Betul, Damai. Caranya satu, dengan merawat atau memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah kita dulu, dengan menyiram, rajin-rajin menyiram, kemudian memupuk, kemudian juga ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Lalu kita juga tidak boleh merusak tanaman, misalnya dengan memetik bunga-bunga, kemudian mencabutin, menggores batang pohon, dan juga menginjak-injak tanaman yang ada di sekitar kita. Jika pohon-pohon ditebang, maka harus dilakukan penanaman kembali atau disebut juga reboisasi, supaya tumbuhan itu tidak habis, pohon-pohon tidak habis. Aduh, Miss Ayu, Damai lupa belum menyiram tanaman. Ya sudah, sana pergi. Damai pergi dulu ya. Sebelum tanamannya pada mati. Anak-anak di rumah juga bisa kan ya merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, memelihara, tidak merusak. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan buat hewan dan manusia. Oke, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.